Kok ini terowongannya mengarah ke laut? Emang terowongannya nggak kemasukan air? Ya enggak lah, kalau kemasukan air nggak bisa dilewatin dong. Makanya dibuat terowongan ini biar kendaraan darat bisa lewat di bawah permukaan laut. Seperti terowongan Sydney Harbour Tunnel ini. Terowongan tersebut berada di Australia, tepatnya di Sydney. Terowongan Harbour Tunnel ini dibangun bukan tanpa alasan. Soalnya volume kendaraan yang semakin padat di Sydney acap kali menyebabkan kemacetan di jembatan Sydney Harbour Bridge. Untuk mengurai kemacetan di jembatan bersejarah tersebut, akhirnya perusahaan terowongan pelabuhan Sydney membangun terowongan bawah laut sejak tahun 1988 dan baru rampung di tahun 1992. Dengan waktu selama 4 tahun, proyek terowongan bawah laut ini menghabiskan anggaran yang kalau di negeri Wakanda bakal jadi rebutan. Terhitung kocek sebesar 554 juta dolar Australia atau setara dengan 5,8 triliun rupiah loh. Tapi ini nggak ada indikasi korup atau apa ya, wajar kok. Mengingat medan pengerjaan terowongan ini kan di bawah permukaan laut. Jadi butuh peralatan yang serba canggih. Ya, tapi seenggaknya selesai lah. Setelah beroperasi, akhirnya terowongan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Saking bermanfaatnya, terowongan ini dilalui sekitar 90.000 kendaraan perharinya loh. Dengan panjang yang mencapai 2,8 km dan lebar 10,5 meter, terowongan ini berguna banget untuk terhindar dari kemacetan di jembatan. Emang sih, kalau panjang, Thames Tunnel London masih kalah. Soalnya panjangnya cuma 400 meter dan lebar cuma 11 meter. Tapi kalian tahu kan kalau terowongan ini menjadi terowongan bawah laut tertua dan pertama yang dibuat manusia? Wow, peradaban di Inggris emang maju ya? Ya jelas lah, padahal masa itu banyak banget insinyur yang mencoba membangun terowongan impian ini. Karena awalnya nggak berhasil-berhasil, sampai-sampai semua insinyur di London udah skeptis sama proyek ini. Tapi Mark Brunel dan putranya nggak menyerah. Mereka berdua mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya. Pada akhirnya, di tahun 1825, terowongan ini mulai dibangun dan selesai secara konstruksi di tahun 1843. Dengan waktu segitu lamanya, terowongan ini memakan biaya yang nggak sedikit. Total untuk menggali dan membangun terowongan ini mencapai 634.000 pound sterling atau setara dengan 11,6 miliar rupiah. Mungkin kedengarannya sedikit buat di tahun sekarang, tapi ini buat di tahun 1820-an kayaknya itu udah berasa triliunan deh. Kalau triliunan beneran, terowongan dari Norwegia ini memakan biaya sebesar 1 triliun rupiah. Wajar aja sih make dana sebesar itu. Soalnya panjang dari terowongan ini mencapai 7,82 km. Terowongan ini ada berkat insinyur Finn Nitterde yang berjuang untuk membangunnya. Iya, beliau berjuang banget biar tol ini bisa dirasakan oleh masyarakat Norwegia. Karena beberapa masyarakat dan bahkan pemerintahnya sendiri menolak untuk membuat proyek rancangannya. Berkat kegigihannya, tol laut ini diizinkan untuk dibangun pada tahun 1997 dan rampung di tahun 2000. Terowongan bawah laut ini menghubungkan Pulau Foino District Municipality ke daratan Dalshovda Disfio Municipality. Selain itu, terowongan laut ini menjadi terowongan terpanjang dan terdalam kedua di Eropa. Harus banyak-banyak berterima kasih tuh sama Finn Nitterde. Soalnya kalau bukan dia, nggak bakal jadi nih terowongan. Eits, tapi jangan senang dulu. Soalnya ada Tokyo Bay Aqua Line di Jepang yang tercatat jadi terowongan laut terpanjang keempat di dunia. Total keseluruhan panjangnya aja nyampe 23,7 km.
Dari 23 km lebih itu terdiri dari terowongan sepanjang 9,6 km dan jembatan sepanjang 4,4 km. Sepanjang itu emang wajar, soalnya mau ngehubungin kota Kawasaki dan Kisarazu yang jaraknya cukup jauh. Buat yang belum tahu, tol ini mulai dibuka pada bulan Desember tahun 1997. Karena kesulitan ngebangun yang cukup tinggi, perencanaannya memakan waktu 23 tahun. Itu baru perencanaan ya. Belum lagi ngebangunnya yang membutuhkan waktu 9 tahun lamanya. Total jadi 32 tahun untuk membangun terowongan laut ini. Dengan waktu yang segitu lamanya, terowongan super panjang ini memakan biaya sebesar 1,44 triliun yen atau setara dengan 166 triliun rupiah. Gila, kalau dibandingin sama proyek Hambalang yang memakan dana 2,5 triliun rupiah doang, Indonesia bukan apa-apa. Itu pun dikorupsi sama partai penguasa. Padahal terowongan bawah laut Jepang nggak cuma itu aja. Ada juga Kanmon Railway Tunnel yang menghubungkan Pulau Honshu dan Kyushu. Terowongan ini jadi terowongan laut pertama di Jepang yang pembangunannya dimulai pada tahun 1936 dan selesai di tahun 1942. Terowongan ini diperuntukkan untuk jalur kereta api. Hal menariknya adalah pembangunan terowongan ini dimulai hingga selesai pada saat Perang Pasifik berkecamuk. Bisa-bisanya Jepang ngebangun proyek yang ribet ini pada masa-masa perang. Emang gila negara satu ini. Belum lagi panjangnya yang mencapai 3,6 meter. Pasti tantangan sama kendalanya banyak banget. Tapi itu nggak seberapa dibandingkan dengan terowongan Channel Tunnel ini. Terowongan yang diperuntukkan untuk jalur kereta ini memiliki panjang sejauh 50,46 km. Gila, sepanjang itu loh. Pantas aja panjang, soalnya terowongan ini menghubungkan Folkestone yang berada di Inggris dengan Coquille yang berada di Prancis. Sampai menghubungkan dua negara ya wajar aja sejauh itu. Disebutkan bahwa jalur kereta ini jadi satu-satunya penghubung antara Pulau Britania Raya dan daratan Eropa. Dengan kehebatan terowongan ini sudah dipastikan kalau pengerjaan dan biaya yang dikeluarkan pastinya nggak sedikit. Perusahaan Eurotunnel mulai membangun terowongan bawah laut ini di tahun 1988 dan selesai setelah 6 tahun lamanya. Buat biaya awal diperkirakan cuma 5,5 miliar pound sterling. Pas pengerjaan terowongannya berlangsung, malah bengkak sampai 9 miliar pound sterling. Kalau dirupiahin mencapai 165 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Mahal sih kalau dibandingin sama proyek terowongan Seikan Tunnel yang ada di Jepang. Soalnya proyek ini cuma menelan biaya sebesar 538 miliar yen atau setara dengan 576 miliar rupiah. Padahal panjang keseluruhan terowongan kereta api ini mencapai 53,85 km loh. Dengan panjang segitu, Seikan Tunnel dinobatkan sebagai terowongan di bawah laut terpanjang di dunia. Gokil! Terowongan ini melintasi Selat Tsugaru yang berfungsi untuk menghubungkan Pulau Honshu dengan Pulau Hokkaido. Terowongan ini nggak sepenuhnya berada di bawah laut kok. Cuma sekitar 23 km doang yang terendam di kedalaman laut. Selain itu, terowongannya juga nggak sampai di dasar laut. Seikan Tunnel ini berada 100 meter di atas dasar laut dan 240 meter di bawah permukaan laut.